Kita lanjutkan daurah usul fikih kita. Kemarin membahas tentang al-am, khos, dan takhsis. Kita sebutkan kemarin bahwasanya amun yang qasimu ila salasati aqsamin, amun mutlaqun wa amun yuradu bihil khusus wa amun dakhala alaihi takhsis. Apa perbedaan antara 2 dan 3? Amun yuridu bihil khusus wa amun makhsus. Siapa yang bisa menyebutkan perbedaannya? Iya, khusus. Iya, setengahnya umum. Jadi kalau yang kedua itu dia full khusus. Paham? Nah, kalau yang pertama itu full umum. Tidak khos, tidak juga kemasukan takhsis. Nah, kita sebutkan kemarin khos. Apa itu khos? Khos itu adalah bagian dari umum. Sesuatu yang dikeluarkan dari keumuman. Contoh kita katakan kullun nasi, setiap manusia khotiun, bersalah. Kita mungkin mau keluarkan dari person manusia ini siapa? Kita keluarkan mungkin Zaid, illa Zaidan. Maka Zaid di sini adalah khusus. Kemudian takhsis, apa itu takhsis? Takhsis ini adalah alat untuk mengeluarkan yang khusus dari yang umum. Kemarin sudah kita sebutkan 3 ya. Takhsis bil istisna, kemudian bis syarat, kemudian bis sifah. Kalau saya katakan seperti ini, setiap manusia, atau kita ganti aja, setiap pemuda yang telah menikah maka akan masuk ke dalam surga. Ini apa ini? Taksisnya dengan apa? Nah, taksisnya dengan sifat. Kalau saya katakan begini, setiap perempuan itu masuk neraka jika taat, jika tidak taat. Ini apa? Ini syarat. Kalau saya menghukumi setiap perempuan itu masuk ke dalam neraka, ini umum saja, paham? Enggak ada taksisnya. Maka nanti terserah mau didatangkan taksis apa? Sifatkah, ataukah istisna, ataukah dengan syarat. Yang berikutnya badal. Badal ba'di, badal sebagian. Contoh saya mengatakan seperti ini. Kullun nas, setiap manusia. Saya menghukumi apa manusia ini? Setiap manusia, apa kira-kira kita hukumi apa dulu manusia ini? Setiap manusia naimun, naimuna. Setiap manusia itu tidur. Paham? Kita langsung mau mengeluarkan dengan taksis badal. Badal itu pengganti. Kullun nasi naimun Zaidin. Kita langsung keluarkan badalnya. Badal ini adalah pengganti dari manusia ini. Berarti siapa di sini yang enggak tidur? Si Zaid. Ini namanya apa? Badal. Dia dikeluarkan dari apa? Dari manusia ini. Contoh lagi. Setiap binatang, kullul bahima, setiap bahima itu somitun. Somitun
Somitatun. Setiap binatang tidak bisa berbicara, diam. Kita mungkin keluarkan dari keumuman hewan ini siapa? Mungkin tuyurin, kecuali burung. Ya, karena ada sebagian burung yang bisa berbicara. Paham? Burung apa namanya itu? Nah, burung beok. Dia bisa mengucapkan balik apa yang kita ucapkan. Assalamualaikum, dia apa? Mengucapkan seperti itu. Maka apa? Bahima di sini yang tadinya kita berikan hukuman umum yaitu apa? Tidak bisa berbicara, kita keluarkan dengan badal. Kita hukumnya contoh lagi. Setiap manusia, setiap lelaki, kullur rajuli, kita hukumi apa ini laki-laki ini? Hah? Jamilun gitu ya. Ganteng. Jamilun. Kita keluarkan kecuali siapa ya? Siapa yang kita keluarkan? Taruhlah kita keluarkan siapa? Hah? Kita keluarkan mungkin Zaid. Langsung aja dikeluarkan Zaidin. Ini namanya apa? Badal. Mengeluarkan dari ini, dari sini, dari sini. Ini kan laki-laki ya. Kalau perempuan nggak mungkin kita keluarkan kan, karena dia bukan bagian dari laki-laki. Nah ini namanya apa? Takhsis bil badal, dengan pengganti. Nah contoh di sini, mislu akrimil aroba, muliakanlah orang-orang Arab. Nah orang Arab ini kan banyak ya, ada yang Quraisy, ada yang kabilah-kabilah lain, banyak sekali suku-suku Arab ini. Ada yang Hadromi, ada yang macam-macam. Akan tetapi kita datangkan badal Bani Tamim. Berarti yang diperintahkan memuliakan di sini siapa? Bani Tamim saja. Enggak semuanya orang Arab. Di sini apa? Dia khos. Ini dihapus ini belum? Sudah? Kita hapus ini. Sekarang tahsis dengan goya. Goya itu adalah akhir tujuan. Goya. Goya tuh. Goya ini artinya adalah akhir. Akhir tujuan. Contoh saya mengatakan gini. Kullun nasi jahilun. Jahiluna. Berarti apa? Saya menghukumi seluruh manusia itu bodoh. Paham? Hatta yadrusuna. Hingga mereka belajar. Paham? Berarti manusia kalau tidak mau dihukumi semuanya bodoh,
Berarti apa? Dia belajar. Jadi kapan dia tidak terangkat kebodohannya? Tak kala dia apa? Dia belajar. Hingga dia belajar. Kita katakan lagi, setiap kullul gulam, setiap anak yang dilahirkan ghairu mukallafin, kita hukumi tidak dibebani suatu hukum. Tidak ada kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, nggak ada. Paham? Setiap anak yang kecil tidak ada beban dia. Syariat nggak ada beban syariatnya. Hatta ya belugu, hingga dia balik. Ya belugo, hingga dia balik. Berarti kalau dia sudah balik, dia sudah terbebani. Kalau di sini belum ada hatta ini, maka dia apa? Tidak terbebani syariat. Nah, ini namanya takhsis bil goya. Setelah adanya goya ini, maka mengeluarkan dari keumuman. Kalau nggak ada goya, nih kalau nggak ada ini nih, maka dia manusia seperti ini. Paham? Anak-anak seperti ini masih dia tidak tidak dibebani syariat sampai dia balik. Contoh lagi, saya katakan saya berjalan kaki hingga ke masjid. Coba bayangkan, saya berjalan kaki dari rumah hingga ke masjid. Apakah, coba antum bayangkan, apakah saya sampai di masjid berjalan kaki lagi? Nah, enggak. Berarti saya umum tadi, jalan saya itu kan umum banyak ya. Terputus ketika apa? Sampai kepada tujuan. Nah, gitu. Coba lagi perhatikan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Jadi malaikat dan Jibril turun, paham? Bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun, ada keselamatan. Kapan terputusnya itu? Hatta matola'il fajar. Hingga apa? Hingga datangnya waktu subuh. Coba lihat. Berarti apa? Kalimat sebelumnya itu umum. Turun terus malaikat, paham? Kapan terputusnya? Hatta matola'il fajar. Nah, ini namanya apa? Tahsis bil goya. Mengeluarkan dari keumuman dengan lafaz hatta atau ilah. Ilah ini sama hatta dia maknanya sama. Goya. Perhatikan contoh di di buku ini. Mislu qoulihi ta'ala, seperti firman Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang wanita haid. Kul huwa adan, katakanlah itu adalah menjijikkan. Fatazilun nisa, jauhilah wanita ketika dia dalam keadaan haid, maksudnya jangan berhubungan dengannya. Wala taqrabuhunna, jangan dekati. Kapan boleh didekati? Hatta yathurna, hingga mereka suci. Berarti secara umum kita dilarang mendekati, dilarang bergaul. Kapan bolehnya bergaul? Hingga mereka apa? Suci. Dikeluarkan dari keumuman larangan tersebut. Contoh lagi. Qatilul ladzina la yu'minuna billah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya. Wala yuharrimuna ma harramallah, dan tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya. Wala yadinuna bidinil haq, tidak beragama dengan agama yang benar. Minal ladzina utul kitab, dari orang-orang
yang diberikan kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Mereka ini secara umum apa? Diperangin. Kapan mereka tidak diperangin? Hatta yu'tul jizyah, hingga mereka membayar apa? Upeti. Per kepala 1 dinar per tahun. Jadi kalau mereka tidak bayar ini, maka masih masuk dalam keumuman, yaitu apa? Diperangin. Contoh lagi, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Jika kalian dikepung, maka bayarlah dendanya dengan hewan korban. Wala tahliku ru'usakum, jangan kalian gundul rambut kalian. Hatta yablugul mahilla, hingga kalian telah menyembelih hewan korban. Berarti secara umum tidak boleh apa? Memotong rambut. Kapan bolehnya motong rambut? Tak kala hewan kurban sudah apa? Sudah disembelih. Contoh yang lain lagi, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'baini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mencuci tangan tatkala wudu dari ujung hingga siku-siku. Paham? Dari ujung hingga siku-siku. Jadi tidak masuk setelah siku-siku. Batasannya apa? Sampai siku-siku. Kenapa? Karena menggunakan illa di situ. Ilal marafiq. Paham tentang taksis bil goya ini? Nah, coba datangkan contoh, Asbul. Janganlah engkau membaca. Mana umumnya? Umumnya mana? Jangan membaca. Nah, karena membaca di sini luas. Apakah Al-Quran, kitab, nahwu atau yang lainnya? Paham? Terus sampai janganlah engkau membaca sampai engkau datang di masjid. Berarti antum serukan orang yang belum datang gitu. Hah? Oh iya, pakai HP ya? Hah? Oh iya. Antum? Mana anunya? Mana itunya kullunya? Mana umumnya? Nah, setiap wanita iya, sampai dia menikah. Nah, berarti ketidaktenangan itu bisa diraih, bisa hilang ya, bisa hilang dengan apa? Dengan menikah. Paham? Kalau ketidaktenangan itu mau tetap ada, maka coba-cobalah untuk tidak menikah. Hah? Untuk sampai terbenam matahari, berarti terputus ya. Nah, terus yaitu waktu sholat subuh. Berarti terputus. Iya, sampai dia berbuka. Nah, berarti hilang dahaga dan haus laparnya tak kala dia berbuka. Nah, hingga dia bertakwa. Itu pakai jika syarat nanti. Hingga. Kalau jika kan syarat, kalau hingga kan apa namanya goyah. Paham?
itu beda nanti. Hah? Hingga apa? Bertauhid ya. Nah. Terus? Itu apa? Contoh antum sudah diambil sama dia. Ya, belum dapat Miftah? Nah, tuh, coba. Apa? Setiap muslim, seluruh muslim yang masuk janganlah dia duduk. Itu ini nanti naat, apa namanya, sifat. Itu kan setiap muslim yang, kan? Itu nanti sifat dia, bukan goyah. Hingga apa? Hingga kampung baru. Maksudnya? Antum Balikpapan daerah soalnya. Ya kan? Daerah terus taksisnya dengan hujan nggak nyambung. Antum coba katakan seluruh kota Balikpapan hujan hingga Samarinda. Ya kan? Hingga apa? Hingga Samarinda. Nah, sekarang kita pindah ke taksis al-munfasil. Munfasil ini terpisah. Bukan kalau mutasil tadi apa? Nyambung gitu ya. Bagian dari apa yang diucapkan. Kalau munfasil dia terpisah. Kalau gambarannya seperti ini. Kullun nas, setiap manusia, jahilun illa Zaidan. Ini muttasil. Satu kata ada umum, satu kalimat ada umum, ada taksisnya. Kalau saya berkata seperti ini, kullun nas jahiluna, setiap manusia jahilun, saya menghukumi seperti ini. Kemudian saya datangkan kata yang baru di daerah mana saya mengucapkan gitu. Setiap manusia langsung saya mengatakan di daerah yang lain atau bukan di tempat yang lain, di waktu yang lain, illa Zaidan. Ini terpisah, paham? Kalau saya mengatakan lengkap, kullun nasi jahiluna illa Zaidan, maka ini apa? Muttasil, bersambung. Kalau saya mengatakan gini, setiap manusia jahiluna, mungkin terpisah dengan batuk-batuk gitu, atau saya pusing-pusing dulu lama-lama, saya belum keluarkan taksisnya ini. Saya mikir-mikir dulu lama-lama, illa Zaidan. Maka ini apa? Munfasil, terpisah. Ini pernah terjadi. Sebagaimana Rasulullah pernah berkhutbah di takala haji wada'nya dia. Dia mengatakan tidak boleh tanaman-tanaman yang ada di Mekah ini dipotong.
Kemudian ada seorang sahabat menyeletuk, wahai Rasulullah, illa idkhir, kecuali tanaman yang berduri itu, karena nanti daun-daunnya bisa untuk makanan kambing, terus bisa dibuat pagar kambing. Oh ya, illa idkhir. Ini lama baru Rasulullah mengecualikannya. Paham? Ini munfasil, terpisah, tidak langsung diucapkan. Nah, yang munfasil ini dia banyak macamnya. Yang pertama, takhsis bil akal, dengan akal. Takhsis dengan akal. Contoh, ada orang mengatakan ada Rasulullah kan bersabda, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu apa? Sesat, dolalatun. Ini kan lafaz umum dari Rasulullah kan, menghukumi seluruh yang dibuat-buat dalam perkara agama itu bid'ah. Terus datang orang, masa sih bid'ah semuanya sesat? Kalau gitu lampu ya sesat dong kalau gitu. AC sesat dong. Paham? Terus motor nggak usah pakai motor aja, naik onta aja kamu. Dia berakal-akal, dia mengakalin agar agar menggugurkan hukum umum di sini. Paham? Dia akal-akalin, kalau gitu nggak usah pakai mobil, Wahabi itu nggak usah pakai motor, itu kan nggak ada di zaman Rasulullah, itu kan bid'ah juga. Paham? Dia membuat akal-akalan dia. Untuk apa? Untuk membatalkan keumuman Rasulullah SAW ini. Rasulullah memberikan hukum umum, tapi dia coba mengakal-akali. Yang baik itu kan nggak bid'ah. Ya, Rasulullah itu mengatakan dolalah, semuanya dolalah itu yang sesat aja, yang yang jelek aja. Kalau yang baik-baik seperti tahlilan, seperti maulidan, apa salahnya coba? Yang kita baca Al-Quran, sholawatan, mengundang orang makan, orang kok nggak ada larangannya? Paham? Nah, ini dia mencoba mentahsis dengan apa? Dengan akalnya dia. Contoh, saya berikan contoh lagi, setiap yang masuk ke dalam kuburan akan diuji dengan kenikmatan ataupun dengan azab. Paham? Akan diuji. Masa enggak semuanya? Coba saya gali kuburan, tetap aja kayak gitu. Padahal yang barusan masuk ini peminum, tukang riba, tukang ini, enggak ada, dia diazab. Coba lihat ini. Atau dia digali setelah bertahun-tahun lamanya. Coba lihat, kuburannya tetap utuh. Jasadnya tetap utuh. Enggak ada bekas dia disiksa. Paham? Dia mencoba mentahsis keumuman khobar tersebut dengan apa? Dengan akalnya dia. Nah, ini takhsis dengan akal. Apakah ini dibenarkan? Iya, dibenarkan kalau sekiranya sesuai dengan akidah yang benar. Tapi kalau sekiranya menyimpang, ya nggak bisa dibenarkan. Contoh di sini yang benar. Kul Allahu khaliqu kulli syai'. Lihat ini. Allahu khaliqu, Allah yang menciptakan, kulli. Yang mana lafaz umumnya di sini? Ini kan ya. Kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kira-kira Allah masuk enggak di sini? Dalam syai' ini. Kira-kira masuk enggak Allah dalam sesuatu ini? Kan ini kan umum. Segala sesuatu Allah yang menciptakannya. Kira-kira masuk enggak? Secara akal enggak mungkin Allah menciptakan dirinya. Kalau dia menciptakan dirinya namanya makhluk. Isim maf'ul bukan isim fa'il. Paham? Maka kalau ada orang bertanya Allah Maha Pencipta, dia bisa enggak menciptakan yang semisal dengannya? Ini pertanyaan bodoh, enggak mungkin. Karena khaliq enggak mungkin jadi makhluk. Paham? Di alam semesta ini hanya ada dua,
imma khaliq, imma makhluk. Kalau dia menciptakan khaliq yang sama, ya nggak mungkin. Paham? Nggak mungkin. Pertanyaan yang salah. Ini secara akal, yaitu apa? Takhsis. Pengecualian secara akal bahwasanya Allah tidak masuk di dalam syai' di sini. Nabi Muhammad masuk gak? Iya masuk. Malaikat Jibril masuk gak? Nah, masuk. Seperti itu. Coba lihat lagi dalam surah Al-Ahqaf, tudammiru kulla syai' bi amri rabbi. Bahwasanya Allah menghancurkan segala sesuatu. Coba lihat, Allah mengatakan menghancurkan segala sesuatu. Ini pernah terjadi, anak kurang tahu di zamannya siapa ini. Allah menghancurkan segala sesuatu. Tapi dikecualikan dengan akal. Apa itu? Langit dan bumi tidak dihancurkan. Buktinya apa? Masih ada sampai sekarang. Paham? Langit masih ada di atas kita, bumi masih kita tempati berpijak. Menunjukkan apa? Ada yang dikecualikan. Apa yang mengecualikannya? Yaitu apa? Dengan akal, dengan kejadian. Ini taksis yang pertama, yaitu dengan apa? Dengan akal. Yang kedua, taksis bil ijma'. Bil ijma' ini dengan kesepakatan ulama. Ini saya datangkan satu contoh di sini. Yusikumullahu fi auladikum mislu hadzil unsayani fa in kunna nisa'un fawqasnataini falahunna sulusa ma taraka wa in kanat wahidatan falahan nis wa li abawayhi likulli wahidum minhum as-sudus ila akhiril ayat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ini tentang ilmu waris ya. Tentang ilmu waris, bahwasanya kalau seseorang punya anak, Allah mewasiatkan, kalau kalian punya anak, maka anak laki-laki walad dan anak perempuan itu 2-1. Paham? Bintun ini 2, laki-laki ini 2 kali lipat daripada perempuan. Paham? Laki-laki dan perempuan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat, kalau sekiranya kalian punya anak maka mendapatkan warisan. Akan tetapi ijma' mengecualikan bahwasanya anak di sini tidak masuk anak dari rokik. Contoh, ada si A nikah dengan si B, paham? Si A ini lahir dari ummun dan ibu, abun, paham? Kemudian si abun ini punya budak. Ditaruhlah dia ada budaknya, namanya rokikoh. Budak perempuan, paham? Kan budak perempuan boleh dijima ya. Nah dia punya anak namanya Muhammad. Muhammad ini tetap budak. Dia tidak bisa jadi tuan dengan sebab apa? Dia bapaknya adalah tuan. Dia tetap budak. Maka anak dari budak perempuan ini tidak masuk dalam wasiat Allah, yaitu dikasih warisan. Jadi anak dari budak perempuan si bapak ini tidak mendapatkan warisan. Paham? Meskipun dia statusnya anak. Nah gitu. Ini namanya takhsis bil ijma'. Ijma' mengeluarkan dari apa? Dari keumuman lafaz yusikumullahu fi auladikum. Nah sekarang taksis yang ketiga. Perhatikan yang gambar di sini nih. Yang ini banyak yang terjadi di dalam Al-Quran dan hadis. Taksisnya ini ayat dengan ayat, hadis dengan hadis, ayat dengan Al-Quran,
ayat Al-Quran dengan hadis atau hadis dengan ayat Al-Quran. Saling mentaksis satu sama lain. Kita baca di sini satu persatu. Judulnya di atas umum. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajahunna yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyra. Orang-orang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka nanti istrinya itu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Paham? Siapa saja wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ini namanya cerai apa? Cerai mati ya. Nah, cerai mati. Itu nama saja. Nggak ada cerai di sini, orang sudah terputus. Maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ini umum. Apakah wanita tersebut hamil atau enggak hamil? Paham ini? Kalau nanti wanita itu hamil, maka masa iddahnya bisa pendek, bisa panjang. Tergantung masa hamilnya. Kalau sekiranya wanita ini sedang hamil 8 bulan 29 hari, paham? Dia sedang hamil nih 8 bulan 29 hari. Terus meninggal suaminya. Maka iddahnya berapa hari? 1 hari. Paham? 1 hari. Karena wanita yang hamil, tak kala suaminya meninggal, itu sampai anaknya melahirkan. Sampai apa? Anaknya lahir. Maka ayat sebelumnya yaitu 4 bulan 10 hari, ini kan umum ya. Baik wanita yang hamil atau enggak hamil. Akan tetapi di sini ditaksis. Dikeluarkan bagi mereka yang hamil. Kalau wanita yang hamil ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya bisa panjang, bisa pendek. Contoh, dia baru 1 minggu hamilnya. Baru 1 minggu, 1 minggu. 1 minggu hamilnya. Paham? Ketahuan nggak kalau 1 minggu ini hamil wanita? Hah? Berapa ini biasanya berketahuan? Hah? Taruhlah 2 bulan ya. 2 bulan baru ketahuan. Dicek 2 bulan. Meninggal suaminya. Berarti berapa masa iddahnya? 7 bulan. Nah, bisa panjang, bisa pendek. Tidak ada batasan. Yang jadi patokan apa? Adalah melahirkan. Kapan dia melahirkan, masa iddahnya selesai. Itu bagi wanita yang hamil ditinggal mati suaminya. Nah, oleh karena itu ini taksisnya di sebelahnya. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahunna. Dan wanita-wanita yang hamil, maka masa iddahnya itu melahirkan. Paham? Melahirkan. Nah, kemudian ayat berikutnya, wala tankihul musyrikati. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'minna. Di sini ada umum, ada taksis. Mana itu umumnya? Asbul. Nah, itu umum. Mana taksisnya mana? Khosnya mana? Khosnya mana? Taksisnya mana? Khosnya yu'min. Hatanya taksis dengan apa? Dengan goya. Wal muhsanati minal ladzina utul kitabi min qablikum. Jadi dalam lafaz sebelumnya Allah mengatakan la tankihul musyrikat. Jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Ya. Musyrik ini kan masuk di dalamnya apa? Ahlul kitab, Yahudi, Nasara, kemudian orang-orang yang menyembah patung, monyet, sapi dan yang lainnya, paham? Akan tetapi Allah mengecualikan bagi wanita-wanita apa?
ahlul kitab boleh dinikahi. Ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Laki-lakinya Muslim, perempuannya orang Nasrani ataupun Yahudi boleh. Tapi sebaliknya nggak boleh. Laki-lakinya orang Yahudi, wanitanya seorang Muslimah. Paham? Nggak boleh menikah. Kenapa? Karena laki-laki biasanya mengajak kepada apa yang dia yakini. Perempuan biasanya apa? Ngikut suami kan ya. Kalau laki-lakinya Muslim, perempuannya Yahudi, maka memungkinkan apa? Wanita Yahudi ini masuk Islam. Nah, contoh lagi yang lain. Wa halallahul bai'ah. Allah menghalalkan jual beli. Seluruh jual beli dihalalkan oleh Allah. Baik jual beli Salome ataupun bubur, semua jual beli dihalalkan. Paham? Datang hadis Rasulullah mengecualikannya. Apa itu? Banyak dikecualikan oleh Rasulullah. Mulasama, mulamasa, munabada, bai'u hadirin libadin. Contoh baik mulamasa itu nyentuh jadi. Nah, itu mulamasa. Paham? Kalau kamu sentuh barang saya, itu tandanya jadi. Jelek barang saya atau bagus, kamu harus beli. Nah, ini kan terlarang. Kenapa? Karena ada goror. Jadi dari keumuman ayat Allah, semua jual beli itu halal, maka dikecualikan oleh hadis Rasulullah, yaitu apa? Yang terlarang, yaitu mulamasa, munabada, dan seterusnya. Jadi nggak semuanya jual beli itu apa? Halal, ada yang haram. Nah, contoh yang lain firman Allah, fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayaini. Allah mengatakan bahwasanya warisan anak itu laki-laki 2, perempuan 1. Paham? Tapi ini dikecualikan kalau sekiranya anak ini adalah musyrik. Kalau anak ini adalah Nasrani. Kalau anak ini Nasrani atau Yahudi atau musyrik, maka dia tidak mendapatkan warisan. Paham? Allah kan memberikan lafaz umum. Kalau kalian punya anak, maka jatah anak itu 2 laki-laki, 1 perempuan. Tapi datang hadis Rasulullah, kalau sekiranya anak itu adalah orang kafir, musyrik, maka nggak dapatkan warisan. Paham? Ini adalah pengecualian. Ayat Al-Quran dikecualikan dengan apa? Dengan hadis. Contoh yang lain lagi. Wasariku wasariku faqta'u aydiyahuma. Ini umum lagi. Allah mengatakan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu dipotong tangannya. Baik 1 sen dia curi ataupun 1 triliun dia curi. Dia nyuri 1000, nyuri makanan, paham? Ini kan namanya nyuri, ngambil diam-diam. Paham ini? Berapapun nilainya kata Allah, kalau dia mencuri maka dipotong tangannya. Ini kan umum ya, paham? Datang hadis Rasulullah bahwasanya pencuri itu kalau mau dipotong tangannya haruslah rubu dinar. Rubu dinar itu 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Berarti seperempatnya berapa ini? 1,6 ya? Hah? 1,06 ya? 1,06 gram. Kalau diuangkan ini kali 500.000, 1 gramnya taruhlah 500.000, paham? Berarti berapa ini? 503.000. Kalau dia mencuri, minimalnya 503.000 baru dipotong tangannya. Kalau lebih tambah lagi dipotong, paham? Kalau kurang dari ini, maka tidak dipotong tangannya. Ini pengecualian dari keumuman apa? Firman Allah Subhanahu wa taala,
wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Yang berikutnya lagi ada hadis Rasulullah tapi dikecualikan oleh ayat Al-Qur'an. Ada hadis Rasulullah tapi dikecualikan dengan ayat Al-Qur'an. Contoh dalam hadis Umar, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Di sini ada umum, ada takhsis, ada khos. Apa itu? Coba siapa ini yang gali ini? Antum coba. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Mana umumnya di sini? Nas di situ umum, siapa saja. Yahudi kah, Nasoro kah, musyrik kah, diperintahkan untuk apa? Diperangin semuanya. Hingga apa? Kalau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah masuk ke dalam Islam berarti apa? Stop peperangan, stop pembunuhan kepada mereka. Tapi kalau sekiranya bagaimana kalau mereka tidak mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka apa? Diperangin. Tapi kalau sekiranya mereka membayar jizyah, itu tidak apa? Tidak diperangi. Pengecualian ini datang dari ayat Allah Subhanahu wa taala di sebelahnya, hatta yu'tul jizyah, hingga mereka membayar apa? Jizyah, upeti. Barulah enggak diperangin. Terserah kamu enggak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi apa? Bayar jizyah. Kalau enggak, maka tetap diperangin. Ini hadis Rasulullah dikecualikan dengan apa? Dengan ayat Al-Qur'an. Contoh lagi. Fima saqatil ma'u ul usru. Apa saja yang diairi oleh air hujan, kalau tanaman diairi air hujan, maka nanti kalau panen dikeluarkan zakatnya 10%, paham? Baik itu buah naga, jagung, beras, korma, anggur dan yang lainnya, paham? Ini secara umum. Pokoknya diairi oleh air hujan dikeluarkan 10%. Akan tetapi datang hadis pengecualian, yaitu apa? Makanan pokok saja yang dikeluarkan zakatnya. Buah naga, apel, mangga itu tidak dikeluarkan zakatnya karena bukan makanan pokok. Ini pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua, ini apa namanya, timbangan. Kalau sekiranya orang petani padi, hasil panennya itu 100 kilo, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Kapan dikeluarkan zakatnya? Kalau mencapai 750 kilo. Nah, ini pengecualian, paham? Dari hadis sebelumnya. Kemudian dalam hadis Rasulullah, la tanfa'u minal maiti syai'. Janganlah kamu memanfaatkan bangkai sedikit pun. Ini larangan dari Rasulullah bahwasanya tidak boleh memanfaatkan bangkai. Diambil tulangnya kek, diambil dagingnya kah, ataukah diambil kulitnya atau tanduknya, enggak boleh dimanfaatkan secara umum, paham? Karena dia sudah statusnya bangkai, najis. Tapi ada pengecualian di hadis Rasulullah yang lain, yaitu apa? Ambil kulitnya kemudian disamak. Paham? Ambil kulit bangkai tersebut kemudian apa? Disamak, dibersihkan, dagingnya kemudian dijemur, direbus, dijemur. Paham? Ini pengecualian dari apa? Dari larangan sebelumnya. Tidak boleh memanfaatkan apa? Bangkai. Disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu apa? Bolehnya memanfaatkan kulit bangkai. Contoh yang lain, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'. Sesungguhnya air itu suci,
Tidak ada yang menajiskannya. Ini kan umum ya. Tidak ada yang menajiskannya. Ada air. Tidak ada yang menajiskannya. Kemasukan kotoran tikus 1 tetes enggak najis. Kemasukan tai tikus 1 ton enggak juga najis. Paham? Karena Rasulullah memberikan lafaz umum. Tidak ada sesuatu pun yang menajiskan air tersebut. Akan tetapi ini dikecualikan. Apa itu? Kecuali berubah rasa atau warna atau baunya. Paham? Kalau sekiranya kemasukan 1 tetes tai tikus enggak berubah, maka apa? Dia tetap suci. Kalau sekiranya kemasukan banyak berubah, maka dia menjadi apa? Menjadi suci atau menjadi najis. Nah, ini tentang taksis al-munfasil. Ada yang mau ditanyakan dulu nih? Sebelum kita pindah ke amr. Nah, taksis bil ijma ini hanya satu contoh ini saja. Ya, enggak bisa dikembangkan yang lain. Dengan munfasil. Oh, badal itu tinggal antum datangkan aja sesuatu yang antum mau keluarkan. Contoh saya mengatakan gini. Setiap perempuan, kullu imra'atin, setiap perempuan jamilatun. Nih. Tapi jangan antum keluarkan yang tidak ada di sini. Paham? Antum langsung mengatakan zaujati. Nih. Setiap perempuan itu cantik, zaujati. Kecuali apa? Kecuali istriku yang enggak cantik. Paham? Gitu. Antum harus keluarkan sesuatu yang dia bagian dari sini. Kalau antum katakan rojulin, nggak nyambung. Paham? Antum tinggal keluarkan aja, gampang. Kalau antum mengatakan lagi setiap masjid, apa antum menghukumi masjid? Jadidun, taruhlah ya. Jadidun. Setiap masjid baru. Antum mau langsung mengeluarkan Darut Taubah masalan. Darut Taubah. Maka Darut Taubah enggak baru. Nah, ini namanya taksis bil badal. Langsung aja ditarik 1 atau 2. Terserah antum mau tarik berapa. Kenapa? Ya bisa lebih dari 1, tapi jangan sampai habis. Paham? Kalau sekiranya perempuan 10, jangan antum keluarkan 10. Keluarkan 9 atau 8. Biar ada yang tersisa. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Banyak bolong-bolongnya nggak kelihatan ya? Ini banyak yang nggak ini ya. Sini ada sigo amr di sini. Antum lihat di HP aja, di PDF-nya. Ini yang bolong-bolongnya ini nggak kelihatan. Ada di PDF-nya itu. Paham? Ini nggak tahu kenapa hilang ini. Pas dicetak dia hilang. Di PDF-nya seperti itu. Mungkin pindah ke JPEG kali ini ya.
Antum catat apa yang kurang di situ. Nah, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.